Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang gagal jantung atau bahasa Inggrisnya itu heart failure. Kita mulai dari definisi. Jadi gagal jantung adalah suatu keadaan patologis di mana sudah terjadi kelainan pada jantung dan kelainan tersebut dapat membuat jantung tidak bisa lagi memompa darah secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan darah dalam jaringan tubuh. Nah, ada beberapa tipe dari gagal jantung, yaitu gagal jantung kiri, gagal jantung kanan, dan gagal jantung kongestif. Untuk gagal jantung kiri, di sini sudah terjadi kegagalan pada jantung bagian kiri, utamanya pada bagian ventrikel, dan terdapat beberapa gejala, yaitu bendungan paru, hipertensi, dan vasokonstriksi perifer. Nanti kita akan bahas ini di patofisiologi. Yang kedua adalah gagal jantung kanan, di mana telah terjadi kegagalan pada ventrikel kanan untuk memompa darah, dan di sini gejalanya seperti edema perifer, terus asites. Asites itu pembengkakan bagian perut karena terdapat cairan di rongga abdomen. Terus peningkatan tekanan vena jugularis. Vena jugularis itu vena yang terdapat di daerah leher. Yang tipe terakhir adalah gagal jantung kongestif atau kombinasi, di mana tidak terjadi kegagalan pada jantung bagian kiri dan jantung bagian kanan. Selanjutnya kita membahas mengenai faktor risiko dari gagal jantung. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini penyakit yang menyebabkan adanya gangguan pada arteri koroner, misalnya aterosklerosis. Aterosklerosis ini menyebabkan penyumbatan atau plak pada arteri koroner. Nah, arteri koroner ini berfungsi untuk mengantarkan darah ke otot-otot jantung. Jadi, jika misalnya terjadi aterosklerosis, jadi darah ini tidak bisa menuju otot jantung yang memerlukan darah untuk berkontraksi, jadi otot-otot jantung tidak bisa berkontraksi secara normal. Bahkan bisa mengalami kematian. Yang kedua adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana kalau misalnya sudah terjadi peningkatan tekanan darah, maka jantung juga akan berusaha keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan semakin lama jantung bekerja keras untuk memompa darah tersebut, lama-lama jantung bisa dekompensasi dan jantung akan lemah. Yang ketiga adalah riwayat heart attack atau serangan jantung. Di sini serangan jantung itu kondisi di mana setelah terjadi kematian otot-otot jantung, dan jika setelah terjadi kematian otot-otot jantung, maka otot-otot jantung tidak bisa berkontraksi secara normal. Maka otomatis akan terjadi otot jantung yang tidak berkontraksi secara normal ini akan memompa darah ke seluruh tubuh pun tidak normal. Jadi tubuh tidak mendapat kebutuhan darah yang cukup. Nah, terus apa bedanya serangan jantung dengan gagal jantung? Jadi serangan jantung itu kondisi di mana otot-otot jantung mengalami kematian karena kurangnya oksigen. Nah, terus gagal jantung itu kondisi kegagalan jantung di mana jantung tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan darah dalam tubuh. Selanjutnya adalah usia yang lebih dari 65 tahun. Di mana semakin manusia bertambah tua, maka pembuluh darah arteri akan semakin menyempit, mengeras, dan tidak fleksibel. Maka akan terjadi peningkatan tekanan darah. Dan lagi-lagi peningkatan tekanan darah atau hipertensi ini bisa menyebabkan jantung berusaha lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh, dan lama-kelamaan jantung bisa dekompensasi. Selanjutnya adalah overweight atau obesitas. Orang-orang yang obesitas memiliki jaringan yang banyak. Jadi jantung juga akan berusaha untuk bekerja keras memompa darah ke jaringan-jaringan ini. Dan selain itu, jaringan-jaringan ini bisa mengkompresi atau menekan pembuluh darah. Jadi darah itu menekan lebih kuat ke dinding pembuluh darah. Jadi karena hal ini juga jantung juga akan berusaha lebih keras supaya darah itu bisa mengalir ke dalam pembuluh darah yang sempit ini. Selain itu, orang-orang yang obesitas cenderung bisa memiliki kadar kolesterol yang tinggi. Ini bisa menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Nah, aterosklerosis bisa menyebabkan serangan jantung, dan serangan jantung bisa menyebabkan gagal jantung.
seperti yang aku jelaskan tadi. Nah, selanjutnya orang-orang yang obesitas juga cenderung memiliki kadar natrium yang tinggi. Jadi ini bisa menyebabkan juga hipertensi atau tekanan darah, dan lagi-lagi tekanan darah bisa menyebabkan gagal jantung. Dan lagi-lagi peningkatan tekanan darah, jika misalnya jantung tidak bisa berkompensasi lagi, maka akan dapat menyebabkan gagal jantung. Selanjutnya adalah ras. Ras di sini menurut artikel itu ras orang yang berkulit hitam, orang-orang African American. Nah, menurut suatu artikel bahwa orang-orang yang African American ini cenderung memiliki gen yang sensitif terhadap natrium. Jadi mereka mengkonsumsi natrium sedikit saja itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi sangat mudah bagi orang-orang ras African American bisa mempunyai gagal jantung. Nah, selanjutnya adalah penyebab dari gagal jantung. Penyebab dari gagal jantung ini utamanya itu ada 3. Nah, yang pertama adalah kelainan mekanis. Kelainan mekanis ini intinya telah terjadi kelainan pada struktur atau katup-katup jantung. Kelainan yang pertama adalah peningkatan beban tekanan. Dimana di sini maksudnya jantung itu bekerja untuk menekan memompa darah lebih kuat dalam rangka untuk menghantarkan darah untuk tersirkulasi dalam tubuh. Nah, beban tekanan ini bisa disebabkan dari 2 penyebab, yaitu dari sentral atau dari pusat, yaitu dari jantung sendiri, misalnya telah terjadi stenosis aorta atau katup aorta tidak bisa membuka dengan baik, jadi katupnya itu cenderung untuk menutup. Misalnya ini jantung, terus kita bagi 2. Nah, ini misalnya katup aorta. Jadi ventrikel kiri ini yang berfungsi untuk menghantarkan darah ke seluruh tubuh melalui katup aorta ini. Jadi katup aorta tidak berfungsi dengan baik, malah justru menutup. Jadi terdapat akumulasi cairan di ventrikel kiri dan tidak bisa dikeluarkan ke aorta. Jadi tubuh pun tidak mendapat kebutuhan darah secara maksimal karena katup aorta yang tertutup. Dan di sini jantung lagi berusaha keras untuk memompa darah untuk supaya keluar dari katup tersebut, tapi tidak bisa. Dan lama-kelamaan jantung bisa dekompensasi. Selanjutnya, jika gangguan tersebut berasal dari perifer, misalnya hipertensi sistemik, telah terjadi vasokonstriksi pembuluh darah sistemik, maka jantung pun akan bekerja lebih keras untuk menghantarkan darah ke seluruh tubuh karena terjadi vasokonstriksi. Lama-kelamaan, jantung bekerja keras, jantung bisa mengalami kelemahan atau bisa dekompensasi. Untuk penyebab yang kedua adalah peningkatan beban volume, di mana jantung mengalami kelebihan volume untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Karena kelebihan volume ini, jantung bisa bekerja keras untuk memompa kelebihan volume cairan tersebut. Lama-kelamaan jantung bekerja keras, jantung bisa mengalami overwork dan bisa dekompensasi. Nah, beban volume ini biasanya disebabkan oleh regurgitasi katup jantung atau katup jantung yang tidak bisa menutup dengan baik. Misalnya terjadi regurgitasi katup mitral. Kalau misalnya terjadi regurgitasi katup mitral, maka ini katup mitral ini cenderung membuka lebar dan ventrikel kiri akan terus diisi dengan darah. Terus diisi, maka ini akan full dan jantung akan mengalami kelebihan beban volume cairan yang akan dipompakan ke seluruh tubuh. Lama-kelamaan, jika jantung terus bekerja keras untuk mengeluarkan cairan ini, jantung bisa lelah dan dekompensasi.
Peningkatan beban volume ini juga bisa dinamakan dengan peningkatan beban awal atau peningkatan preload, di mana serabut otot jantung itu lebih meregang yang membuat jantung terisi dengan banyak cairan. Nah, penyebab selanjutnya itu obstruksi pada pengisian ventrikel. Obstruksi di sini atau terjadi sumbatan, misalnya terjadinya stenosis katup atrioventrikuler, yaitu katup mitral dan katup trikuspid. Stenosis di sini keadaan katup atrioventrikuler yang tidak bisa membuka dengan baik. Artinya katup tersebut cenderung untuk menutup. Karena katupnya cenderung untuk menutup, lagi misalnya ini jantung, terus ini katup mitral, dan ini sedikit tertutup, cenderung untuk menutup. Jadi akan terjadi kurangnya aliran darah yang mengalir ke ventrikel. Aliran darah ke ventrikel sedikit dan yang akan dipompa keluar pun sedikit. Untuk dipompa ke seluruh tubuh pun sedikit, apalagi untuk masuk ke dalam jantung, untuk ke arteri koroner. Jadi jantung juga kekurangan darah untuk melakukan kontraksi. Selanjutnya yaitu tamponade perikardium, di mana terdapat cairan di dalam rongga perikardium, di mana normalnya di dalam rongga perikardium ini tidak terdapat cairan. Dan kalau misalnya terdapat cairan, maka cairan tersebut akan dapat mengkompresi, menekan jantung, dan jantung tidak bisa memompa darah secara normal. Dan bukan hanya itu, jantung tidak bisa meregang untuk menerima darah. Nah, selanjutnya yang kelima adalah restriksi endokardium dan miokardium, di mana endokardium dan miokardium sebagai otot-otot jantung ini tidak bisa meregang untuk menerima cairan. Dan karena hal tersebut, otomatis cairan yang akan dipompakan ke seluruh tubuh pun berkurang. Yang terakhir adalah aneurysma ventrikel. Aneurysma ventrikel ini di mana terjadi tonjolan. Tonjolan ini bisa disebabkan karena lemahnya dinding ventrikel, dan di dalam tonjolan ini terdapat cairan, di mana cairan darah ini yang seharusnya dipompakan ke seluruh tubuh malah stuck dan tinggal di ventrikel. Jadi tubuh akan mengalami kekurangan kebutuhan darah karena darah yang seharusnya dipompakan ke seluruh tubuh malah ada di sini. Penyebab gagal jantung yang kedua adalah kelainan miokardial, di mana pada intinya terjadi kelainan pada otot-otot jantung. Yang pertama adalah kelainan primer atau kelainan utama, di mana merupakan di sini terjadi kelainan pada otot-otot jantung yang dinamakan dengan kardiomiopati. Kardiomiopati bisa juga dikenal dengan lemah jantung. Nah, kardiomiopati ini kondisi di mana otot-otot jantung itu sudah tidak bisa lagi berkontraksi atau bekerja secara normal untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ini terdapat berbagai macam tipe kardiomiopati, tapi di sini ada beberapa contoh. Yang pertama di mana terjadi hipertrofi kardiomiopati. Di sini terjadi penebalan otot-otot jantung. Penebalan otot-otot jantung ini yang mengganggu otot jantung untuk berkontraksi. Yang kedua adalah dilatasi kardiomiopati. Di sini terjadi otot jantung menipis dan melemah, jadi jantung tidak bisa lagi untuk memompa darah ke seluruh tubuh karena terjadi kelemahan. Yang terakhir adalah restricted kardiomiopati, di mana otot-otot jantung di sini terjadi kekakuan dan tidak bisa meregang. Otomatis darah yang masuk itu hanya sedikit, dan darah yang dikeluarkan pun ke seluruh tubuh hanya sedikit dan tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh. Selanjutnya adalah gangguan neuromuskular miokarditis, di mana di sini mungkin terjadi peradangan pada miokardium atau otot jantung yang menyebabkan gangguan neuromuskular atau gangguan antara syaraf dan otot, di mana syaraf dan otot ini harus bekerja sama supaya jantung itu bisa berkontraksi.
Yang selanjutnya yaitu kelainan metabolik atau kelainan tubuh untuk memperoleh energi. Misalnya di sini penyakit diabetes mellitus, di mana glukosa itu tidak bisa dipecah untuk menghasilkan energi. Dan energi ini sangat penting untuk otot jantung supaya bisa berkontraksi. Dengan terjadinya gangguan ini, maka otot jantung tidak akan bisa berkontraksi secara normal. Yang keempat adalah keracunan. Keracunan dalam hal konsumsi alkohol dan keracunan kobalt. Nah, untuk keracunan ini ada nama untuk penyakitnya, yaitu alkohol kardiomiopati dan kobalt kardiomiopati, di mana sudah terjadi gangguan pada otot-otot jantung dan otot-otot jantung ini mengalami kelemahan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu gangguan sekunder pada otot jantung. Yang pertama adalah iskemia. Iskemia bisa disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Jantung koroner misalnya aterosklerosis. Aterosklerosis ini terjadi penyumbatan pada arteri koroner, dan jika misalnya sudah terjadi penyumbatan, maka otot jantung tidak bisa menerima nutrisi dan oksigen secara adekuat, dan bisa jadi terjadi kematian dari otot-otot jantung, dan otot-otot jantung tidak bisa berkontraksi lagi secara normal. Dan yang selanjutnya adalah gangguan metabolik, di mana sama dengan di atas, gangguan tubuh untuk memperoleh energi, misalnya itu DM, tidak bisa mendapatkan energi dari glukosa. Jadi otot jantung pun tidak bisa mendapatkan energi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya yaitu inflamasi atau peradangan. Peradangan pada otot-otot jantung bisa menyebabkan kelemahan dari otot-otot jantung. Nah, dari kelemahan ini bisa menyebabkan jantung tidak bisa berkontraksi dengan normal dan memompa darah ke seluruh tubuh dengan normal. Selanjutnya yaitu penyakit infiltratif atau bisa disebut dengan restriktif kardiomiopati. Infiltratif di sini di mana otot jantung itu sudah terbentuk jaringan-jaringan parut, di mana jaringan-jaringan parut ini bisa membuat otot-otot jantung menjadi kaku dan tidak fleksibel untuk meregang. Karena otot-otot jantung tidak fleksibel untuk meregang, jadi volume darah yang masuk juga kurang, dan suplai darah yang jantung pompa ke seluruh tubuh pun berkurang. Yang kelima adalah penyakit sistemik. Misalnya diabetes mellitus, sama seperti yang tadi, penyakit ginjal. Nah, ginjal di sini fungsinya itu salah satunya itu untuk menjaga kadar elektrolit dan untuk menjaga tekanan darah dalam tubuh. Jika misalnya terjadi penyakit ginjal atau kelainan fungsi ginjal, maka akan terjadi ketidakseimbangan tekanan darah. Bisa jadi tekanan darah bisa meningkat, dan peningkatan tekanan darah atau hipertensi ini bisa membuat jantung untuk bekerja keras. Lama-kelamaan jantung bisa dekompensasi. Terus ada penyakit jantung seperti penyakit jantung koroner dan pernapasan. Nah, pernapasan di sini karena paru-paru dan jantung itu bekerja sama. Jika misalnya terjadi gangguan pada paru dan paru tidak bisa lagi melakukan pertukaran gas antara O2 dan CO2, maka jantung pun yang akan berkompensasi untuk bekerja keras, meningkatkan kerja untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Padahal masalahnya di sini ada pada paru. Nah, selanjutnya adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Misalnya penyakit emfisema dan bronkitis kronis. Di sini sama penjelasannya dengan penyakit yang terjadi pada pernapasan. Jika misalnya sudah terjadi gangguan pertukaran gas, maka jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh untuk mempertahankan suplai oksigen. Tapi suplai oksigen ini tidak bisa difix begitu saja dengan meningkatkan kerja jantung, karena lagi-lagi masalahnya ini ada di paru. Selanjutnya adalah gangguan irama jantung atau gangguan kelistrikan pada jantung. Ini yang pertama adalah henti jantung atau cardiac arrest, di mana jantung sudah tidak
menghantarkan lagi impulsnya, jadi otot jantung itu hanya diam dan tidak memompa darah lagi, jadi hanya diam. Yang kedua adalah ventricular fibrilasi, di mana keadaan ketika jantung itu hanya bergetar dan tidak memompa. Yang ketiga adalah takikardi atau jantung berdetak dengan cepat, atau bradikardi yang ekstrim. Nah, selanjutnya asinkroni listrik dan gangguan konduksi pada jantung. Nah, gangguan impuls-impuls listrik ini yang akan mengganggu otot-otot jantung untuk berkontraksi. Jadi kontraksinya tidak normal dan darah yang dipompakan ke seluruh tubuh pun jadi tidak maksimal. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai patofisiologi dari gagal jantung. Jadi seperti yang aku bahas tadi, penyebab dari gagal jantung itu ada 3. Yang pertama adalah kelainan mekanis, di mana pada intinya di kelainan mekanis ini terdapat kelainan dari katup jantung yang membuat jantung itu mempunyai beban volume yang tinggi dan beban tekanan yang tinggi. Nah, beban volume dan beban tekanan yang tinggi ini karena terjadi gangguan pada katup-katup jantung ini bisa membuat peningkatan kerja jantung. Lama-kelamaan jantung bekerja, jantung bisa dekompensasi dan terjadilah gagal jantung. Penyebab kedua yaitu kelainan miokardial yang pada intinya terjadinya kelainan pada otot miokardium. Ada 2 penyebab, yaitu penyebab yang primer dan sekunder. Untuk yang primer, yang utamanya itu terjadi gangguan pada otot jantung yaitu kardiomiopati. Terus yang sekunder itu ada iskemia, gagal metabolik, dan lain-lain. Nah, pada intinya itu terjadi kekurangan kadar O2 ke otot-otot jantung yang menyebabkan otot jantung ini tidak bisa memompa darah secara normal dan terjadi penurunan kerja jantung dan terjadilah gagal jantung. Yang terakhir adalah gangguan irama jantung atau gangguan kelistrikan atau konduksi jantung, misalnya henti jantung, ventricular fibrilasi, dan lain-lain. Hal ini menyebabkan otot jantung tidak berkontraksi dengan normal, maka jantung tidak bisa memompa darah ke seluruh tubuh dengan normal. Jadi terjadilah gagal jantung. Nah, di sini gagal jantung adalah suatu kondisi di mana sudah terjadi kelainan fungsi jantung yang membuat jantung tidak bisa lagi memompa darah dan menyuplai darah secara normal ke tubuh. Nah, gagal jantung ini seperti yang di pertama aku bilang terbagi menjadi 3, ada gagal jantung kiri, kanan, dan juga kongestif. Di sini yang pertama kita akan bahas mengenai gagal jantung kiri. Gagal jantung kiri ini ketika sudah terjadi gagal pompa ventrikel kiri, di mana di ventrikel kiri ini sudah terdapat akumulasi cairan. Nah, akumulasi cairan ini yang akan membuat terjadinya kegagalan back failure dan forward failure. Forward dan back. Back ini akan terjadi kegagalan aliran darah. Darah ini akan menuju ke paru. Sedangkan forward failure akan adalah kegagalan darah untuk disuplai ke seluruh tubuh. Nah, untuk back failure, karena terjadi aliran darah balik ke paru, maka akan terjadi kongesti paru atau penimbunan cairan di paru. Penimbunan cairan ini akan menyebabkan peningkatan tekanan kapiler paru, dan akhirnya akan terjadi akumulasi cairan ke interstisial. Saat terjadi akumulasi cairan ini, maka cairan ini akan merambas ke alveolus, dan alveolus akan tenggelam dan akan terjadi gangguan pertukaran gas CO2 dan O2. Selain itu, saat terjadi akumulasi cairan ini bisa sampai di ronhi dan menyebabkan ronhi basah. Akhirnya terjadi peningkatan sekret dan akan menimbulkan refleks batuk. Nah, itu dia yang terjadi pada aliran balik. Sebenarnya apa yang terjadi jika terjadi kegagalan aliran ke depan atau forward failure. Nah, forward failure ini terjadi kegagalan jantung untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh. Jadi saat ini terjadi penurunan aliran darah O2 ke tubuh berkurang, maka tubuh akan mengaktifasi sistem RAS atau RAS atau renin angiotensin aldosterone system.
Aktivasi sistem RAS ini bertujuan untuk menormalkan kadar cairan dan elektrolit dalam darah dan untuk menormalkan tekanan darah. Nah, saat terjadi pengaktifan sistem RAS ini, maka akan terjadi pelepasan enzim renin di ginjal, dan renin ini akan memecah angiotensinogen di hati menjadi angiotensin 1, dan angiotensin 1 akan dipecah menjadi angiotensin 2 oleh AC atau angiotensin converting enzim yang terdapat di paru, dan angiotensin 2 ini dapat membuat efek seperti vasokonstriksi arteri ini untuk meningkatkan tekanan darah dan reabsorpsi natrium di ginjal. Nah, selanjutnya angiotensin 2 ini dapat juga merangsang pelepasan aldosteron di kelenjar adrenal, di mana pelepasan aldosteron ini dapat menyebabkan peningkatan reabsorpsi atau penyerapan kembali natrium dan air di ginjal. Maka dari itu akan terjadi retensi cairan atau penahanan cairan dalam tubuh, dan ginjal pun tidak dapat mengeluarkan cairan ini. Maka akan terjadi output urin yang menurun atau oliguria. Selanjutnya, retensi cairan ini juga dapat menyebabkan tekanan hidrostatik yang meningkat dan akan terjadi edema sistemik ekstremitas. Selanjutnya, jika terjadi penurunan suplai darah ke seluruh tubuh, termasuk akan terjadi metabolisme anaerob, jadi metabolisme tanpa menggunakan oksigen. Nah, saat tidak menggunakan oksigen, otomatis produksi ATP juga akan menurun dan akan terjadi kelemahan. Nah, jika aliran darah O2 ke tubuh menurun, maka aliran darah ke jantung pun akan menurun. Maka akan terjadi iskemia atau kurangnya aliran O2 ke otot-otot jantung, maka akan terjadi metabolisme anaerob. Hasil dari metabolisme anaerob berupa asam laktat dan akan terjadi penumpukan asam laktat. Asam laktat ini akan menimbulkan nyeri. Selanjutnya, jika misalnya suplai O2 ke tubuh berkurang, maka suplai O2 ke jaringan kulit pun berkurang, maka darah yang berfungsi untuk mengatur suhu pun terganggu dan kulit akan terasa dingin, dan kulit juga akan terlihat biru. Selanjutnya, aliran darah O2 ke tubuh berkurang, maka aliran darah ke organ-organ sistem pencernaan pun berkurang, utamanya itu di usus, maka akan terjadi penurunan peristaltik usus. Nah, saat terjadi penurunan peristaltik usus ini, akan terjadi penurunan nafsu makan karena usus tidak bisa lagi bekerja karena terjadi kekurangan oksigen. Selanjutnya, jika terjadi gagal jantung kanan, maka terjadi kegagalan ventrikel kanan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Akan terjadi peningkatan cairan dan akan terjadi aliran balik. Nah, aliran balik ini akan meningkatkan tekanan ventrikel kanan dan akan menimbulkan aliran balik ke vena cava. Nah, dari vena cava ini akan menyebabkan bendungan vena sistemik. Nah, dari vena sistemik ini dia akan menuju ke vena-vena di organ seperti di organ hati, maka akan terjadi hepatomegali atau pembesaran hati. Nah, pembesaran ini akan merangsang saraf-saraf yang berfungsi menerima rangsang nyeri, dan kemudian terjadilah nyeri. Selanjutnya, jika terjadinya bendungan cairan pada vena limfa, maka limfa akan mengalami pembesaran atau splenomegali, dan berhubung splenomegali ini letaknya di atas lambung, maka dia akan mendesak diafragma dan akan terasa sesak. Nah, misalnya sudah terjadi bendungan vena sistemik, maka akan terjadi penekanan tekanan hidrostatik dan cairan pun akan ke interstisial dan akan terjadi edema ekstremitas. Jadi itu adalah patofisiologi dari gagal jantung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi gagal jantung menurut New York Heart Association atau NYHA. Nah, klasifikasi ini pada umumnya itu dibagi seberapa parah gagal jantung yang dialami oleh seorang pasien. Jadi semakin naik kelasnya semakin parah gagal jantung yang diderita. Nah, ini dilihat dari
seberapa banyak pembatasan fisik dan juga gejala yang ditimbulkan saat aktivitas fisik. Misalnya untuk kelas 1 itu, misalnya untuk kelas yang pertama itu dia tidak ada batasan untuk melakukan aktivitas apapun dan tidak ada gejala saat melakukan aktivitas. Gejalanya ini berupa sesak nafas dan palpitasi. Untuk yang kedua, sudah ada gejala ringan dan ada sedikit pembatasan saat aktivitas. Gejalanya ini seperti sesak napas dan angin ringan atau nyeri dada yang ringan. Untuk klasifikasi ketiga, itu sudah ada gejala dan banyak batasan. Bahkan sudah terjadi gejala pada aktivitas yang ringan. Nah, gejala ini biasanya akan membaik dan pasien akan terasa nyaman pada saat istirahat. Untuk kelas terakhir, yaitu kelas yang keempat, ini sudah ada gejala dan pembatasan aktivitas fisik yang berat. Nah, ini bahkan pasien saat istirahat saja pun tetap bisa merasakan gejala tersebut. Maka sebagian besar orang yang sudah ada di kelas 4 ini merupakan orang-orang yang sudah bedbound atau orang yang sudah beraktivitas di atas tempat tidur dan tidak bisa lagi melakukan aktivitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemeriksaan. Pemeriksaan ini dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan fisik dan pemeriksaan diagnostik. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pertama adalah B1 breathing. Di sini kita melihat apakah ada keluhan pada bagian pernapasan, yaitu gejala vaskular pulmonal, di antaranya dyspnoe atau sesak napas, ortopnoe sesak saat berbaring, dyspnoe nocturnal paroksimal, yaitu terbangun tengah malam karena sesak, batuk, dan edema pulmonal. Untuk B2, kita lakukan pengecekan pada darah. Yang pertama ada inspeksi, kita lihat jika ada kelemahan fisik. Terus kita lihat kalau ada edema, palpasi, kita lihat, kita raba kalau misalnya denyut nadi perifer sudah menurun, auskultasi, kita dengar jika misalnya sudah terjadi penurunan tekanan darah, kita dengar juga bunyi jantung apabila sudah melemah. Kalau sudah melemah, itu ada kelainan katup. Terus kita lihat bunyi jantung S3 atau S4. Bunyi jantung S3 ini terjadi jika ventricle overcompliant atau terlalu meregang. Peregangan ini menyebabkan cairan masuk terlalu banyak ke dalam ventricle. Dan bunyi jantung S3 ini biasanya didengar setelah bunyi jantung S2. Nah, selanjutnya terdapat juga bunyi jantung S4. Bunyi jantung S4 ini dikarenakan karena atrium memaksa darah untuk masuk ke ventricle. Karena ventricle sudah tidak bisa lagi untuk meregang dan menerima darah secara normal. Jadi terdapat desakan. Nah, desakan ini yang menyebabkan bunyi jantung S4. Bunyi jantung S4 ini biasanya juga terjadi pada iskemia miokardium. Terus bunyi jantung S4 ini terjadi sebelum bunyi jantung S1 atau sebelum terjadi katup atrioventrikular menutup. Selanjutnya adalah bunyi crackles pada paru. Bunyi crackles ini biasanya pertanda kalau misalnya sudah terjadi penemukan cairan pada paru. Selanjutnya adalah perkusi, di mana di sini kita melihat batas-batas jantung kalau misalnya jantung sudah mengalami perbesaran atau kardiomegali. Selanjutnya kita melihat adanya distensi vena jugular di leher. Selanjutnya kita rabak jika terdapat kulit dingin dan perubahan nadi cepat dan lemah. Selanjutnya untuk B3 brain, biasanya pasien itu kesadarannya umum komposmentis. Selanjutnya B4 bladder, itu akan terdapat oliguria atau output urin yang tidak normal atau yang kurang. Selanjutnya edema ekstremitas. Terus yang B5 bowel, yaitu hepatomegali. Tandanya itu ada nyeri tekan kuadran kanan atas dan anoreksia. Untuk B6 yaitu bone, terjadi edema dan mudah lelah. Selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Yang pertama adalah ekokardiografi atau USG jantung. Di sini itu prosedur di mana kita menggunakan gelombang eko atau suara untuk melihat gambaran dari jantung. Kita melihat struktur jantung, apa ada struktur
yang sudah rusak. Kita lihat area otot yang tidak berkontraksi dengan normal. Selanjutnya adalah rongsen toraks, di mana di sini kita menggunakan gelombang radiasi untuk melihat gambaran dada. Kita bisa melihat pembesaran jantung, hipertensi vena, dan edema paru. Untuk elektrokardiogram, di sini kita melihat aktivitas fisik jantung, apakah jantung masih menghantarkan impuls yang normal atau tidak, apakah jantung masih berdetak secara normal setiap menit atau tidak. Selanjutnya adalah BNP blood test atau tes darah. Di sini kita melihat adanya protein yang dikeluarkan jantung saat mengalami kegagalan jantung. Protein BNP ini atau brain natriuretic peptide. Nah, semakin tinggi jantung mengalami kegagalan, maka semakin tinggi pula protein ini akan dikeluarkan oleh jantung. Selanjutnya yaitu stress test, di mana di tes ini pasien itu akan melakukan serangkaian exercise atau latihan olahraga. Di sini dilihat apakah selama latihan itu akan terdapat gejala-gejala penyakit jantung seperti akan terjadi sesak napas, nyeri dada, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kateterisasi jantung, di mana di sini kita melihat pergerakan dari jantung dan pembuluh darah, dan di sini juga kita bisa melihat di mana kerusakan yang terjadi di jantung. Selanjutnya adalah MRI jantung, di mana di prosedur ini kita melihat menggunakan gelombang elektromagnetik untuk melihat pergerakan jantung dan pembuluh darah dan lokasi kerusakan di jantung. Selanjutnya adalah pengobatan. Nah, sebelum itu ada beberapa goal untuk pasien-pasien gagal jantung, yaitu yang pertama mengatasi akar penyebab dari heart failure atau gagal jantung. Jika misalnya penyebabnya adalah gangguan katup jantung, maka gangguan katup jantung ini yang harus difix. Jika misalnya gangguan ini disebabkan karena diabetes mellitus, maka diabetes mellitus ini yang harus dikontrol. Nah, yang selanjutnya adalah mengurangi gejala. Terus yang ketiga, tidak memperparah kondisi dari gagal jantung. Yang keempat adalah meningkatkan harapan hidup dan kualitas hidup dari pasien. Nah, untuk pengobatan yang pertama yaitu terapi oksigen. Jika misalnya jantung sudah tidak bisa lagi memompa darah ke seluruh tubuh, maka perlu dilakukan terapi oksigen untuk memenuhi kebutuhan jaringan. Yang kedua adalah terapi diuretik, di mana terapi diuretik ini kita menggunakan obat-obatan untuk mengurangi retensi cairan di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu terapi digitalis, misalnya digoxin yang digunakan untuk peningkatan kerja jantung. Yang keempat adalah ACE inhibitor untuk menghambat enzim ACE. Nah, yang biasanya ini berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah dan untuk retensi cairan. Nah, ini biasanya bisa untuk relaksasi pembuluh darah dan memblok pembentukan angiotensin 2. Terus yang selanjutnya adalah aldosteron antagonis. Nah, ini untuk memblok retensi cairan dan memblokir aldosteron. Nah, selanjutnya adalah beta blocker. Beta blocker fungsinya untuk menurunkan denyut jantung, menurunkan tekanan darah, dan menurunkan kerja jantung. Yang terakhir adalah isosorbit dinitrat mineralizin hidroklorid. Ini untuk rileks pembuluh darah dan penurunan kerja jantung. Yang terakhir adalah pencegahan yang bisa dilakukan untuk heart failure atau gagal jantung. Yang pertama adalah orang dengan jantung yang sehat atau orang yang belum memiliki kerusakan fungsi jantung. Yang harus dilakukan adalah untuk menjauhi obat-obatan terlarang karena biasanya obat-obatan terlarang itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut jantung, dan gangguan kerusakan pada pembuluh darah. Selanjutnya adalah gaya hidup sehat, seperti makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, olahraga, dan jauhi merokok. Yang kedua adalah orang-orang yang berisiko untuk terkena gagal jantung. Yang harus dilakukan yang pertama adalah konsul ke dokter, terus atasi kondisi yang dapat menyebabkan gagal jantung,
misalnya DM. Jadi DM ini yang harus diatasi. Selanjutnya minum obat yang diresepkan dokter. Terus hindari alkohol karena alkohol bisa melemahkan otot jantung. Terus check up rutin. Yang selanjutnya adalah untuk orang yang sudah ada kerusakan jantung tapi belum memiliki gejala. Yang harus dilakukan adalah melakukan step by step orang yang masih tidak mempunyai kelainan pada jantung dan orang yang sudah beresiko. 1-2 ini harus dilakukan. Dan yang dilakukan selanjutnya adalah selalu minum obat yang diberikan oleh dokter. Itu dia patofisiologi dari gagal jantung. Semoga bermanfaat.